Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani dengan NIM 105721121523 dari kelas M23F. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah komputer dan perkembangan terkini. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu komputer. Jadi, komputer merupakan sekumpulan alat elektronik yang bekerja sama untuk menerima, mengolah, dan menampilkan data kepada pengguna. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang matematikawan dan ilmuwan dari Inggris bernama Carlis Babbage. Komputer generasi pertama berlangsung pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat yang pertama ini ternyata dikembangkan untuk desain peluru kendali dan pesawat. Penggagas komputer generasi pertama adalah Konrad Zuse, seorang insinyur dari Jerman. Komputer ini memanfaatkan tabung hampa udara untuk sirkuit dan drum magnetik sebagai memori. Komputer generasi pertama ini dikenal sangat mahal dan besar. Besarnya hingga bisa menempati keseluruhan ruangan. Contohnya ENIAC, komputer pertama di dunia yang memiliki tinggi 2,4 meter, panjang 30 meter, dan berat 30 ton. Komputer generasi kedua berlangsung pada tahun 1956 sampai 1963. Ditemukannya transistor pada masa ini mengubah tampilan komputer generasi pertama. Perkembangan generasi kedua menjadi awal perkembangan komputer dengan digantinya tabung hampa dengan transistor. Transistor memungkinkan komputer jadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi kedua, memori inti magnetik juga mengalami perkembangan. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori sudah cukup besar, lebih hemat listrik, dan proses operasinya lebih cepat. Komputer generasi ketiga berlangsung pada tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ditandai dengan pengembangan integritas sirkuit. Dalam pemakaiannya, transistor menjadikan komputer cepat panas. Hal ini yang mengakibatkan komputer generasi kedua mulai digantikan. Lalu, pada 1958, Jack Billy menciptakan IC atau Integrated Circuit Chip. IC ini adalah kepingan kecil yang dapat menampung berbagai komponen menjadi satu. Jadi, komputer generasi ketiga memiliki ukuran lebih kecil, cepat, dan murah. Komputer generasi ini juga memungkinkan untuk dipasarkan secara umum. Komputer generasi keempat berlangsung pada tahun 1971 sampai sekarang. Komputer generasi keempat memiliki terobosan berupa mikroprosesor yang dapat menyatukan ribuan IC ke dalam sebuah keping silikon. Kalau komputer generasi pertama yang besarnya bisa menempati seluruh ruangan, komputer generasi keempat sudah dapat digenggam manusia. Pada masa ini, mulai muncul juga laptop yang dapat dibawa kemana-mana. Seiring waktu, mereka pun dapat dihubungkan dalam jaringan, yang kemudian menjadi awal perkembangan internet. Komputer generasi kelima. Nah, komputer yang kita gunakan sekarang ini adalah komputer generasi kelima. Ditandai dengan adanya LSI atau Large Scale Integration, di mana ribuan mikroprosesor dapat didapatkan dengan sebuah mikroprosesor. Komputer ini juga ditandai dengan kemunculan semikonduktor. Penggunaan nanoteknologi dan komputer kuantum juga akan merubah penampilan komputer yang kita kenal sebelumnya. Komputer generasi kelima dikembangkan untuk bisa merespons suara, bahasa, dan mampu belajar secara sadar. Nah, itulah tadi sejarah komputer dan perkembangan terkini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.